Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Taib. Alhamdulillah, kita kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita, dan insyaallah pada pertemuan ini kita masih berbicara masalah al-qiyas. Qiyas, membandingkan, menganalogikan sesuatu yang cabang dengan yang pokok karena adanya illah atau sebab hukum yang menggabungkan antara keduanya. Nanti kita akan bahas itu insyaallah ta'ala. Qiyas fil fiqh, qiyas fil ibadah, qiyas fil aqidah. Baik. Pernah dengar qiyas sebelumnya? Pernah? Apa itu qiyas? Hah? Pernah dengar atau belum? Apa itu qiyas? Apa perbedaannya qiyas dengan ijma' dan apa persamaannya? Tahu ijma'? Tahu. Kalau tahu jawab. Tapi tidak ada hadiahnya. Palingan aku aja kalau mau. Dijawab. Baik. Qiyas merupakan salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati. Walaupun ahlu zahir menolak qiyas, tapi pada hakikatnya mereka menerima qiyas dalam kitab-kitab mereka. Ahlu zahir mengatakan tidak ada itu qiyas, tapi perbuatan mereka mendustakan perkataannya. Jadi intinya qiyas itu adalah ijma'nya para ulama. Al-Quran itu sumber hukum pertama, sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Selebihnya adalah sesuatu yang diperdebatkan. Baik. Dari qaul muallif, al-qiyasu ahadul adillatil arba'ah allati hiyal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Jadi seperti yang kita bilang tadi, qiyas itu adalah salah satu dari 4 sumber hukum di dalam Islam yang disepakati. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada qiyas. Baik, ada qiyas. Terus sisa yang lain seperti istishab, wal masalih mursalah,
dan yang lainnya seperti amal ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Apakah itu sumber hukum? Sumber hukum, tapi menurut sebagian, tidak menurut sebagian yang lain. Diperbedakan, diperselisihkan oleh para ulama kita. Nah, jadi kias ini salah satu dari 4 sumber hukum. Nah, ini yang kita bicarakan adalah kias yang berhubungan dengan masalah yang kita bahas selama ini. Kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Misalnya, apakah sembelihan kurban untuk mayit secara khusus itu sampai kepada mayit atau tidak? Soalnya seorang ingin berkurban untuk keluarganya yang sudah meninggal, katakanlah kakeknya sudah meninggal, dia punya uang untuk berkurban untuk kakeknya tersebut yang sudah meninggal, lalu dia berkurban secara khusus untuk kakeknya ini. Sampai tidak ini kurbannya kepada kakeknya, pahalanya atau tidak sampai? Nah, ini masalahnya lagi kembali kepada masalah kias. Nah, ini nanti akan kita bahas. Terus sebagian masalah-masalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan di masa Nabi, tidak ada, maka permasalahannya kembali kepada kias. Contoh rokok. Rokok ada di zaman Nabi tidak? Tidak ada sahabat yang merokok toh? Tidak ada. Tidak ada rokok di zaman Nabi. Terus bagaimana untuk mengatakan rokok itu haram atau makruh dan sebagainya kalau tidak ada di zaman itu? Bagaimana caranya? Itu dalil kias. Jual beli online tidak ada zaman Nabi. Gimana itu hukumnya? Kias. Kembali ke dalil kias. Contoh, uang yang kita gunakan sebagai transaksi sekarang ini, uang kertas. Dulu itu cuma pakai dirham dan dinar, emas dan perak. Gimana itu cara tukar menukar uang? Misalnya orang pergi ke money changer untuk nukar uang, dia punya uang 100.000, ditukar dengan dolar sekian, atau dia ditukar dengan uang yang sama-sama rupiah. Gimana aturannya? Padahal di masa Nabi tidak ada yang namanya uang kertas, yang ada cuma emas dan perak. Kembali jawabannya ke kias. Nanti kita akan bahas itu. Terus masalah apa lagi? Masalah zakat fitrah. Zakat fitrah di masa Nabi apa? Gandum, korma, gitu. Nah, bagaimana hukumnya dengan beras? Waktu itu Nabi dan para sahabat tidak makan beras. Gimana kita melakukan zakat fitrah pakai beras? Gimana zakat fitrah kita? Kembali ke kias. Nah, ini yang akan kita mau pahami sama. Terus masalah yang sering juga diperdebatkan oleh orang-orang, masalah akidah. Bolehkah mengkiaskan ya perkara gaib atau menggunakan kias? Adakah perkara kias dalam perkara akidah dan adakah kias dalam masalah ibadah? Nah, ini nanti kita akan jawab insya Allah dalam waktu yang singkat ini. Baik, kita pelan-pelan saja. Baik. Jadi pertama definisinya dulu. Qiyas. Lughatan at-taqdir wal musawah. Qiyas secara bahasa adalah at-taqdir wal musawah, yaitu mentakdirkan atau memperkirakan. Wal musawah artinya menyamanyamakan. Arti boleh dibilang secara bahasa kias itu artinya menyamanyamakan atau membeda-bedakan atau membanding-bandingkan. Itu artinya kias. Itu secara bahasa. Secara istilah, kias artinya taswiyatu farb asl fil hukum li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan antara
permasalahan cabang dengan permasalahan pokok atau usul, karena adanya kesamaan hukum, karena adanya kesamaan hukum yang menyamakan atau menggabungkan antara keduanya. Ada illah, ada penyebab yang sama. Seperti tadi uang, di masa Nabi digunakan emas dan perak, dinar dan dirham untuk tukar menukar, tapi itu adalah nilai tukar, nilai yang digunakan untuk mengukur kekayaan, itu illah namanya. Begitupun uang yang kita pakai sekarang, uang kertas, uang 100.000, uang 50.000 yang kita gunakan untuk transaksi, itu namanya uang juga. Maka kita lihat ilahnya, sama-sama sebagai alat tukar, sama-sama sebagai alat untuk mengukur kekayaan. Nah, ini namanya illah. Ilahnya sama, maka bisa disamakan hukumnya. Berarti kalau emas sesama emas, bagaimana hukumnya? Aturannya di masa Nabi, aturannya pertama harus kontan, mislan bimislin, wayadan biyadin. Mislan bimislin artinya sama nilainya, wayadan biyadin tunai, tidak boleh ditunda. Jadi dua syarat. Kalau tukar emas secara emas atau dinar dengan dinar, itu syaratnya ada dua, mislan bimislin, wayadan biyadin. Mislan bimislin maksudnya begini, saya punya uang 100.000, saya punya 5 dinar emas, keping emas, maka kalau saya ingin tukar dengan yang lain, maka harus setara dengan 5 dinar emas juga, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu namanya mislan bimisli. Sama dengan saya misalnya punya uang kertas 100.000, pengen nukar uang 100.000, bagaimana caranya? Ya, saya yang punya uang 100.000 satu lembar ditukar dengan uang 52 misalnya, atau uang 10 misalnya, atau uang 52, atau uang 5.000. Berapa kalau 5.000? 20 apa 25? 20. Kalau uang 10, nah, begitu. Yang penting nilainya tetap 100.000. Itu mislan bimislin namanya. Iya dan biyadin. Iya dan biyadin maksudnya ya tunai. Tunai. Tunai artinya tidak boleh ditunda. Misalnya saya punya uang 100.000 sekarang, saya kasihkan ke yang mau yang saya tukar ini, orang yang mau saya tukar. Dia bilang, oh ya, saya ambil dulu uang tak, besok ini saya bayar ke 100.000, saya kasih uang tak atau saya transfer besok. Tidak bisa, itu riba jatuhnya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Itu contoh saja. Jadi illah itu sebab hukum. Sebab hukum. Itu secara istilah. Jadi cabang artinya yang dikiaskan. Cabang, masalah cabang artinya yang dikiaskan. Contoh tadi uang kertas. Uang kertas kan tidak ada zaman Nabi. Ini yang dikiaskan. Apa hukumnya kita tidak tahu karena tidak ada zaman Nabi. Maka kita coba-coba cari yang sama bentuknya ini dengan hukum uang kertas ini. Ternyata kita dapatkan itu masalah uang dinar dan dirham misalnya. Dan al-asal atau masalah pokok artinya al-makisu alaih, yakni yang dikiaskan atasnya. Jadi yang menjadi pembanding. Jadi yang dijadikan apa? Pembanding. Misalnya dinar dan dirham kalau di masa Nabi. Taib. Jadi kita sudah punya al-fara' wal asal. Wal hukum artinya maqtadahu dalil syar' min wujubin aw tahrimin aw sihhatin aw fasadin aw ghairiha. Hukumnya imma wajib, bisa juga sunnah, bisa makruh, bisa haram dan sebagainya. Itu hukum. Maksudnya kalau yang dikiaskan ini hukumnya harus sama-sama wajib. Contoh,
ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat wa nadhar an tahujj afa ahujju anha." Ummi saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Dia pernah bernazar untuk haji. Afa ahujju anha? Bolehkah saya menghajikannya? Sudah meninggal. Orang sudah meninggal kan terputus amalannya. Idza mata ibnu adam inqata amalu. Apabila orang sudah mati, terputus amalannya. Maka tidak ada lagi kalau orang mati disolatkan dan dikirim pahalanya, tidak ada. Misalnya ada orang tua antum meninggal, antum pengen kirim pahala sholat maghrib misalnya, bisa apa tidak? Tidak bisa. Terputus amalannya. Biar antum kirim 1000 sholat, tidak akan sampai itu. Antum kirim 1000 sholat maghrib, 1000 sholat isya, misalnya antum sholat maghrib bersama jamaah, kemudian antum sholat maghrib lagi, untuk apa? Untuk dikirim pahalanya ke orang tua yang sudah meninggal. Sampai apa tidak? Tidak sampai, karena terputus amalannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu sampai. Tapi di sana ada beberapa amalan yang menunjukkan bahwa ada amalan yang sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tapi yang kita bicara bukan dari sisi itu, sebentar kita singgung. Tapi yang kita singgung ini yang ini dulu, yang masalah qiyas. Lalu Nabi ditanya oleh wanita ini, "Apa hujju anha?" Apakah saya boleh menghajikan ibu saya karena dia punya hutang nazar? Membayar nazar hukumnya apa? Nazar hukumnya wajib. Dari mana? Siapa ajari antum? Nazar hukumnya wajib? Kenapa bisa? Nazar itu hukumnya makruh. Tahu nazar? Antum dicap di dalam agama orang bakhil. Tapi kalau antum sudah bernazar, memenuhinya baru hukumnya wajib. Bisa dibedakan? Nazar hukumnya makruh, tapi kalau sudah bernazar wajib dipenuhi. Berdosa kalau tidak dipenuhi. Nah, jadi nazar itu adalah hutang. Lalu wanita ini berkata, "Afa hujju anha?" Apakah saya harus menghajikannya? Lalu Nabi mengatakan, beliau menjawab dengan qiyas, dalil qiyas. Apa kata Nabi? "Ar-ra'aiti, bagaimana menurut pendapatmu? Lau kanat ala ummiki dainun afa kunti qadiyatah?" Ar-ra'aiti lau kanat ala ummiki dainun afa kunti qadiyatah? Bagaimana menurut pendapatmu kalau ibumu punya hutang, apakah kau bayar? Maksudnya hutang sama orang. Hutang sama orang wajib dibayar atau tidak kalau orang sudah meninggal? Wajib. Qala na'am. Qala na'am. Fadzalik dainullahi ahaqqu bil wafa. Begitu juga dengan hutang kepada Allah. Ini hukumnya apa? Yang menggabungkan antara keduanya sama-sama wajib. Ini namanya qiyas. Ini namanya apa? Qiyas, analogi. Kalau hutang sesama manusia hukumnya wajib untuk dibayar, maka hutang kepada Allah lebih wajib lagi. Artinya sama-sama hutang. Kalau sama-sama hutang sama-sama wajib. Ini namanya qiyas. Bisa dipahami? Nah, paham ya? Itu hukum. Jadi dia hukumnya bisa wajib, bisa haram, bisa apa? Bisa sah, bisa tidak sah, dan sebagainya. Contoh yang lain, Nabi menggunakan qiyas. Ketika Nabi mengatakan bahwa seorang suami mendatangi istrinya itu bernilai pahala, bernilai sedekah. Tapi antum semua masih kecil. Tapi sahabat malah heran. Kenapa heran? Masa orang mendatangi istrinya bernilai pahala? Kan ini kebiasaan dan ini adalah kenikmatan. Ini hal yang lumrah dilakukan, kok nilai pahala? Afayat yahaduna syahwatau akana lahul ajr. Apakah seorang di antara kami mendatangi istrinya dia tetap mendapatkan pahala? Di sebelah sahabat. Nabi menjawabnya pakai qiyas. Apa kata Nabi? Ra'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizr. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau syahwatnya itu dia taruh di yang haram, dia berzina misalnya, diletakkan di yang haram,
Akhirnya alaihi wizar, bukankah dia juga mendapatkan dosa? Nah, qala na'am. Kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu juga ketika dia meletakkan ini syahwatnya di tempat yang halal, yaitu istrinya yang sah, maka juga dapat pahala. Itu apa namanya? Qiyas. Nah, jadi qiyas ini ilmu yang sangat unik dan susah-susah gampang. Qiyas ini hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid. Naam. Paham antum masalah qiyas ini gambarannya enggak? Paham? Paham atau tidak paham? Paham. Baik. Terus kita sudah tahu hukum. Sekarang illah, kita bahas apa itu illah. Illah itu makna alladhi thabata bisababihi hukmul asal. Makna alladhi thabata bisababihi hukum asal. Itu tadi yang dimaksud adalah makna. Apa tadi makna uang? Makna uang adalah alat tukar. Itu illah namanya. Misalnya rokok. Apa ilahnya rokok? Membahayakan. Itu ilah namanya. Ilah rokok membahayakan. Rokok hukumnya apa? Tahu dari mana antum bilang haram? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada rokok di dalam hadis. Dari mana antum bilang haram? Lah, antum lihat ilahnya. Apa ilahnya rokok? Dia membahayakan. Kalau saja, coba dulu. Siapa mau jawab? Jawab. Iya, ya secara khusus cuma itu yang kita permasalahkan. Tidak ada contoh dari Nabi begitu maksudnya. Nabi tidak pernah berkorban untuk Hamzah, tidak pernah berkorban untuk Khadijah. Nah, berarti antum berkesimpulan bahwa tidak sampai korban. Antum mau membantah atau sependapat? Oh, sependapat. Kalau sependapat aja dia sudah. Atau ada tambahan dalil? Yang dalilnya itu kalau manusia sudah meninggal maka terputus segala amalnya. Dan juga masalahnya itu dia tidak hutang dan tidak juga bernazar, maka tidak sampai. Seandainya sampai pasti Nabi telah banyak mengirimkan kurban untuk sahabat-sahabatnya dan istri-istrinya. Baik, secara umum dalilnya sama. Baik, yang berbeda pendapat coba angkat tangan. Kalau fikih itu di situ letak serunya. Kalau sependapat apa Ji? Silakan. Coba Beng bantah pendapatnya. Iya. Nah. Tadi yang masalah kias mungkin dibilang bahwa sedekah itu nilainya bisa sama dengan kurban. Sebentar. Dia bilang sisi poinnya itu kurban memang tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah mencontohkan berkurban untuk mayitnya, Khadijah, Hamzah, anak-anaknya yang meninggal dulu. Tidak ada Nabi memang mencontohkan. Tapi berkurban itu kan nilai sedekahnya ada, bahwa dagingnya dibagi-bagikan kepada orang fakir. Itu kan bernilai sedekah. Dan tadi kita bilang bahwa sedekah, pahala sedekah secara sepakat ulama bahwa pahalanya sampai. Bisa enggak kira-kira dikiaskan dengan sedekah? Ya, enggak bisa. Nah, dibantah tuh katanya. Coba, enggak bisa. Kenapa bisa? Beda hukum. Dia bilang beda hukum. Kalau kalau sedekah ada memang dalilnya bilang sampai. Kalau kurban tidak ada dalilnya, jadi beda dalil Ki. Bagaimana cara untuk mengatakan bahwa tetap sampai? Gimana deh? Harus antum pertahankan pendapat antum. Walaupun salah, pertahankan terus. Saya mau kuatkan. Ada yang menguatkan. Silakan. Jadi ya betul Ustaz, kias digunakan dalil kias. Yang pertama itu soal kalau ada syaratnya terpenuhi seperti nazar atau berwasiat, orang tuanya itu berwasiat kepada anaknya
agar disembelihkan hewan kurban. Stop. Kita tidak bahas itu. Nazar itu wasiat itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Kemudian masalah. yang kedua soal sedekah tadi yang Ustaz sampaikan, dan dalil yang umum tiga yang tidak terputus bagi si mayit. Kemudian ada hadis juga yang mengatakan bahwa pernah Aisyah berkurban yang mengatasnamakan ini kurban untuk Muhammad dan seluruh umatnya. Maka di sini diambil kesimpulan bahwa Hadis itu antum bisa datangkan itu hadis, saya baru pertama kali dengar itu hadis itu. Nabi Muhammad sudah meninggal ini dan Aisyah berkorban atas nama Nabi Muhammad, begitu maksudnya? bukan untuk Nabi Muhammad berkurban. Oh ya, itu kalau itu ada hadisnya Nabi Muhammad berkorban. Mengecualikan yang hidup ataupun yang mati. Ya baik, berarti antum mencampurkan antara masalah ini mayit secara khusus, ini yang kita permasalahkan secara khusus. Kalau yang hadis ini adalah mayit diikutkan dengan yang hidup. Misalnya antum berkurban, tapi atas nama antum, cuma antum mengikutkan orang tua atau keluarga antum yang sudah meninggal, ini beda masalah. Jadi berkurban atas mayit itu ada 3 permasalahannya. Pertama, kalau si mayit berwasiat. Nah, kalau ini dipenuhi wasiatnya, itu tidak ada permasalahan kalau ulama. Jadi kalau dia berwasiat untuk dikurbankan, apalagi dia punya hutang nazar, itu dipenuhi hutangnya itu. Wasiatnya dipenuhi. Itu tidak ada permasalahan. Yang masalah kedua, kalau mayitnya itu diikutkan dengan orang yang hidup. Nah, itu tadi dalil yang disebutkan. Misalnya dalam kepala satu keluarga, kepala keluarga berkurban, lalu dia berkorban untuk diri sendiri, istrinya dan anaknya, lalu diikutkan misalnya keluarganya sudah meninggal, itu juga tidak ada masalah. Itu tadi dalil yang disebutkan. Yang jadi permasalahan yang poin yang ketiga ini, yang berkurban untuk secara khusus dan tidak ada wasiat. Ini secara khusus, ini bukan dinebengkan dengan yang hidup, tapi secara khusus dan tidak ada wasiat atau nazar. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai atau tidak? Ini bilang sampai, ini bilang tidak sampai. Ini pakai dalil sedekah, pakai dalil kias dengan sedekah, katanya tidak bisa dikiaskan. Gimana ini? Kan kenapa tidak bisa dikiaskan? Bukankah sama aja? Sedekah amal kebaikan, sedekah juga sama bentuknya dengan kurban yang disedekahkan juga dagingnya kepada orang-orang. Antum tahu kan, sepertiga misalnya dari daging kurban disedekahkan. Nah, apa menyebabkan tidak bisa dikiaskan? Nah, paham, saya tangkap maksud antum. Jadi maksud antum laukana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kita itu baik, pasti Nabi sudah lakukan, sudah Nabi contohkan. Andai kata itu sampai, pasti Nabi sudah kasih contoh kepada umatnya. Apalagi tidak ada penghalangnya. Nabi dengan mudah mengkorbankan untuk Khadijah, dengan mudah Nabi berkorban untuk Hamzah. Apalagi Nabi pernah, antum tahu dalam suatu hadis, beliau pernah berkorban sebanyak 100 ekor onta. 63 ekor beliau sembelih dengan tangannya sendiri, selebihnya disuruh Ali yang menyembelihnya. Dari 100 ekor onta ini, satu pun tidak ada yang dikhususkan dari onta tersebut untuk pamannya, untuk istrinya. Nah, sekarang mari kita pertajam lagi masalahnya. Jadi memang di sini ada 2 pendapat, barakallahu fikum. Ada 2 pendapat dari kalangan ulama kita. Ya, Imam Ahmad mengatakan sampai. Itu tadi dalil. Ini mendukung pendapatnya Imam Ahmad, sampai. Dalilnya ada dalil kias. Kias dengan dalil sedekah, seperti yang disebutkan dia dalam dalam banyak sekali dalil-dalil yang mereka pakai, tapi dalil yang paling penting atau dalil yang paling utama yang mereka gunakan adalah kias. Bahwasanya sebagaimana ulama bersepakat sedekah itu sampai kepada mayit pahalanya, atau mayit bisa mendapat manfaat dari pahala sedekah, begitu juga dengan kurban. Jadi mereka mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, anal mayit yantafi'u bis shadaqah anhu wa bil 'idqi wa bin nasi sunnah wal ijma'. Jadi mayit itu mendapatkan manfaat dari sedekah dari orang yang hidup untuknya berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi ini tidak diperselisihkan oleh para ulama.
Nah, jadi ini dalil mereka menggunakan dalil kias. Adapun Imam Syafi'i tidak sepakat dengan dalil kias ini. Kita mungkin sebagian kita sudah tahu perkataan masyhur dan populer dari Imam Syafi'i, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam masalah ibadah. Harus dengan dalil. Kias itu bimanzila, ya, kias itu digunakan kapan? Kalau memang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ini ada dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ada contoh dari Nabi SAW. Itu alasan beliau, tidak ada satupun contoh dari Nabi yang mencontohkan Nabi berkurban untuk mayitnya. Dalil yang kedua, kata Imam Syafi'i, ini kias ma'al farid, kias yang batil. Kenapa batil? Karena ini perkara gaib, perkara pahala. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu pahala itu sampai atau tidaknya ke mayit kecuali dengan dalil. Antum katakan tadi, pahala sedekah sampai ke mayit. Kenapa antum tahu sampai pahalanya? Karena ada dalil. Antum bilang pahala umroh sampai ke mayit, pahala haji sampai ke mayit, karena ada dalil. Antum bilang pahala sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa yang saleh itu sampai kepada mayit. Kenapa antum tahu itu? Ada dalil. Karena ini perkara gaib, antum tidak tahu kecuali dikabarkan oleh dalil. Nah, sekarang masalah kurban, ada dalil? Tidak ada. Sedangkan ini perkara gaib, kata boleh. Maka tidak boleh kita mengklaim bahwa ini sampai dengan hanya mengkiaskan dengan sedekah, karena ini perkara gaib. Itu Imam Syafi'i menolak ini kias, karena ini dua hal yang berbeda dan perkara gaib tidak bisa dikiaskan. Tapi dalil beliau yang paling menonjol di antara ini adalah bahwasanya tidak ada kias dalam ibadah. Contoh masalah puasa dan sholat sama-sama rukun Islam. Tapi kalau wanita haid itu wajib mengkodok puasa, tapi wajib tidak mengkodok sholat. Wajib tidak mengkodok sholat kalau wanita haid? Tidak wajib. Tapi puasa Ramadan wajib dia kodok atau tidak? Wajib. Kenapa satu wajib satu tidak? Padahal sama-sama rukun Islam. Itu karena la qiyasa fil ibadah. Contoh lagi, antum nanti sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, ada orang azan atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak azan orang? Padahal memanggil orang sholat sama aja dengan sholat 5 waktu. Sholat Jumat sama. Kenapa antum tidak azan? Karena begitulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak ada azannya. Padahal tidak ada faktor penghalang. Ada faktor pendorong. Apa faktor pendorongnya? Memanggil orang sholat. Tidak ada faktor penghalang. Namun Nabi tidak melakukan. Maka siapa yang azan sebelum hari raya, maka dia telah melakukan bidah. Ada faktor pendorongnya, tidak ada faktor penghalang. Tidak ada contohnya dari Nabi. Ini menunjukkan la qiyasa fil ibadah. Kalau mau dikias-kiaskan mestinya sebelum sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha ada azannya seperti sholat-sholat yang lainnya, tapi tidak bisa dikiaskan karena ini tauqifiyah sifatnya. Maka kesimpulannya wallahu alam. Yang lebih kuatnya adalah memang pendapat Imam Syafi'i, untuk mayit secara khusus itu tidak didukung oleh dalil yang kuat, tidak bisa dikiaskan dengan sedekah karena penjelasan-penjelasan yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Nanti kita akan bahas masalah kias seputar akidah, dalam masalah akidah dan beberapa hal dalam masalah ibadah. Kita lanjutkan pertemuannya nanti insyaallah taala. Ada sedikit pertanyaan. Fan Ustaz, di luar pembahasan. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu artinya bersolek, berdandan, bergaya-gaya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Tabarruj ini untuk perempuan. Janganlah kalian bersolek, berdandan, bergaya-gaya seperti bertabarrujnya wanita jahiliyah zaman dahulu kala. Kenapa? Karena itu bisa memancing orang kepada fitnah, bisa menjatuhkan orang kepada fitnah. Bahkan disebutkan oleh Nabi sinfani, 2 golongan yang aku tidak pernah lihat di neraka. Salah satu ariyatun kasiyatun ma'ilat. Jadi ada wanita yang berpakaian tapi dia telanjang. Ini adalah wanita yang dia tidak memperhatikan masalah tabarruj ini. Walaupun wanita bercadar sekalipun, kalau dia pakai cadarnya sempit, membentuk tubuh, memancing orang kepada fitnah, sama aja, tabarruj juga namanya. Tabarruj itu artinya sesuatu yang nampak, yang zahir, yang memancing orang untuk terjatuh kepada fitnah. Makanya antum lihat, semua celah-celah yang mengajak memancing orang kepada zina itu ditutup di dalam Islam.
Makanya ada hadis yang mengatakan misalnya tidaklah wanita yang berparfum lewat di antara laki-laki kecuali dia dinilai seolah pezina. Padahal dia tidak berzina, dia cuma pakai parfum. Tapi karena dia memancing laki-laki untuk berzina, dia bisa dihukumi seperti pezina. Begitu juga orang yang berpakaian tapi telanjang ini menjadi penyebab banyak wanita masuk neraka. Nah, ini tabarruj artinya, itu bersolek, berdandan, dan Allah telah melarang itu dalam surah Al-Ahzab, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj, ya berdandan, bersolek, kecuali kalau di depan suaminya di rumahnya bersolek semau-maunya, sesuka hatinya, maka itu diperbolehkan. Apa yang berpakaian syar'i kemudian upload foto itu tabarruj, itu termasuk tabarruj, karena tabarruj dia menampakkan dirinya kepada orang-orang. Nah, ini termasuk tabarruj. Nah, itu termasuk salah satu. Taib. Awal Ustaz, saya ingin bertanya, ada pakai K ya, ini orang Jawa kayak ini. Apa alasannya kenapa itu sholat zuhur sama sholat asar dikecilkan suaranya? Tidak seperti sholat maghrib dan sholat isya. Alasannya karena begitu dicontohkan oleh Nabi barakallahu fikum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti saya sholat. Nabi diajarkan oleh Jibril sholat. Sholat subuh dijaharkan, sholat zuhur disirkan, sholat asar disirkan, sholat maghrib dijaharkan, sholat isya dijaharkan. Itulah yang dicontohkan. Makanya kita mengatakan demikian. Itu namanya ibadah mahdhah ghairu ma'qul makna. Jadi kita tidak tahu kenapa, itu hikmahnya dari Allah. Kenapa pas asar zuhur disirkan, wallahu a'lam. Hikmahnya apa? Apakah badan berotot itu sunnah Nabi? Menurut pertanyaan gimana ini? Apakah badan berotot sunnah Nabi? Ada kenapa bisa ini ditanyakan, ini pertanyaan? Ada yang buat statement begitu, bilang kalau kalau badan berotot berarti mirip dengan Nabi. Begini, masalah badan, masalah penampilan itu sifatnya ada, bukan ibadah. Jadi kalau kadang Nabi misalnya rambutnya bisa panjang menyentuh daun telinganya dan menyentuh baunya, bukan berarti kita harus seperti itu juga. Nabi mengikuti kebiasaan kaumnya. Kadang rambutnya begitu karena pada umumnya kaum begitu. Kalau kita di sekarang ini, pada umumnya kaum kita itu adalah yang pendek-pendek rambutnya. Ya kita ikuti kebiasaan mereka. Jadi itu kebiasaan, bukan sesuatu yang kita berta'abbud dengannya. Nabi SAW ya kadang ya kita katakan beliau memiliki fisik yang sempurna. Apakah kita harus seperti itu? Ya berotot ini mungkin bagian dari kesempurnaan fisik, wallahu alam. Dan mungkin kalau kita lihat dari Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi, mungkin kita akan lihat sifat-sifat fisiknya Nabi. Kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi itu membahas masalah fisik-fisik Nabi juga. Tapi apakah dikatakan itu sunnah berotot? Wallahu alam. Tapi yang jelas antum jangan buncit aja. Karena masalahnya kalau kita memiliki tubuh yang tidak sehat itu dilarang dalam agama. Tapi hukum asal dalam penampilan itu tidak ada yang sunnah, tidak ada yang bid'ah. Karena itu perkara adat. Dianjurkan kita memiliki tubuh yang sehat, itu dianjurkan. Kata dokter kalau semakin banyak lemak perut itu semakin banyak penyakit. Itu saran bagus. Tapi itu bilang sunnah atau tidaknya kita harus tawakuf di sini. Kalimat sunnah itu apa dulu artinya sunnah. Makanya badan berotot ya bagus. Kalau badan berotot tuh kuat. Al mu'min qawi ahabbu ilallah minad dhaif min dhaif min amri kulli. Ya Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah dalam setiap perkara. Ya, baik dalam sisi fisiknya maupun dalam masalah mempertahankan agamanya maupun dalam berdakwah, dalam hal-hal kebaikan. Maka kalau dibilang berotot itu bagus. Allah cinta orang yang kuat. Tapi jangan dibilang sunnah. Jangan dibilang sunnah. Tapi apakah Nabi berotot? Ada yang tahu enggak Nabi berotot atau tidak? Suspek misalnya. Hah? Coba baca Syama'il Muhammadiyah. Kemungkinan besar badan Nabi berotot. Kenapa? Karena zaman dahulu orang itu sering berperang. Dan berperang itu memakai baju besi. Baju besi itu beratnya bukan main. Karena itu untuk melindungi diri dari sabetan pedang dan sebagainya, ombak dan sebagainya, itu berat. Dan mungkin orang letoy, orang yang tidak punya otot, bisa itu memakai itu
baju besi yang berat itu. Artinya secara logika saja kita gunakan, mungkin kemungkinan besar boleh berotot. Belum memiliki dada yang bidang dan sebagainya. Wallahu alam. Kalau untuk lebih tahunya silakan dibuka kitab Syama'il apa? Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, habis nih pertanyaannya. Sudah nih habis nih. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada silakan. Masih ada 5 menit karena kita jam 7 tadi azan orang. Silakan. Badal. Saya pernah dapat katanya itu umroh sekali dalam satu perjalanan. Terus ada pendapat yang lain bahwa kita bisa umroh kemudian kembali ke Bir Ali, keluar dari haram kemudian umroh kembali. Yang mana kira-kira yang paling bagus? Baik. Itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Bahkan Syekh bin Baz dan mengatakan boleh umroh berkali-kali dalam satu safar. Misalnya kita datang dari Indonesia untuk umroh. Selesai kita umroh lagi. Kita di mana ihramnya? Kita ihramnya di Tan'im, di Masjid Aisyah di Mekah. Nah, kita mulai lagi berpakaian ihram seperti kita di Bir Ali kalau kita singgah dari Madinah. Misalnya kalau kita dari dari Indonesia kemudian singgah di Madinah, itu tempat mikotnya itu di Bir Ali orang bilang, atau Zulkhulaifah. Di situ kita pakaian ihram berniat. Baru setelah itu pergi ke Mekah. Setelah ke Mekah kemudian adakan ibadah umroh, tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah, kemudian tahallul. Selesai umroh. Kemudian bagi yang ingin umroh lagi, dia pergi ke namanya Masjid Aisyah atau Tan'im. Itu dekat dari Masjidil Haram, ya beberapa menit aja naik mobil. Nah, kemudian dia pakai ihram lagi, kemudian dia berniat, misalnya dia niat untuk orang tuanya atau niat untuk siapanya. Apakah itu boleh? Ada 2 pendapat di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini adalah perbedaan dalam memandang dalil. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji wada, beliau itu haid. Lalu beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Karena yang lain pulang dengan pahala haji dan umroh, sedangkan beliau tidak, karena beliau haid. Makanya Nabi SAW menyuruh saudaranya Abdurrahman menemani Aisyah ke Tan'im. Ya, menemani Aisyah ke Tan'im. Maka sebagian ulama mengatakan siapa yang halnya kondisinya seperti Aisyah, maka dia lakukan ini. Tapi lihat, coba perhatikan. Abdurrahman, saudaranya Aisyah, yang menemani Aisyah pada saat itu tidak melakukan umroh. Bayangkan ini. Padahal, iya, dia punya kesempatan untuk bayangkan kalau antum berpikir mana lebih susah kita dengan mereka zaman dulu. Kalau kita alhamdulillah dengan pesawat kita 9 jam 10 jam sampai ke sana. Kalau zaman dulu itu 10 hari kurang lebih naik kendaraan dari Mekah ke Madinah. Tapi bersama dengan itu Abdurrahman dan sahabat satu pun tidak ada diriwayatkan dari mereka melakukan itu. Andai kata itu memang disyariatkan, tentulah mereka berlomba-lomba. Kenapa? Karena mereka sulit datang untuk ke Mekah, perjalanan yang sangat sulit. Tapi bersamaan dengan itu, Abdurrahman yang disuruh oleh Nabi menemani Aisyah tidak juga melakukan ibadah umroh kembali. Yang melakukannya cuma Aisyah. Inilah sudut pandang para ulama-ulama lain yang mengatakan kalau seandainya itu memang boleh ya melakukan ibadah umroh berkali-kali dalam satu safar, dalam satu perjalanan, tentulah sahabat yang lain juga ikut-ikutan. Tapi ini hanya dilakukan oleh Aisyah, dan itu pun kondisi tertentu. Kondisinya dia lagi haid dan akan kembali ke Madinah. Ya, ini perbedaan pendapat. Kalau ditanya mana lebih afdal, sejauh ini saya lebih cenderung ke pendapat yang mayoritas yang mengatakan dalam satu safar cukup 1 kali umroh. Tapi kalau ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain, dan ini dikuatkan juga oleh ulama-ulama besar seperti Syekh bin Baz, ketua Lajnah Daimah waktu itu, beliau berpendapat dengan pendapat ini sampai beliau meninggal. Dan ini perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam masalah fikih. Wallahu alam. Saya kira cukup masalahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.